Oke teman-teman semuanya, selamat datang di Kata Mahasiswa, lebih tepatnya di Cerita Mahasiswa. Dan di episode kali ini kita akan membahas mengenai mahasiswa gap year. Waduh, Siapa tuh yang kira-kira? Anda. Oke. Kali ini saya Zaki dengan akan membahas mengenai mahasiswa gap year. Gimana kabarnya, Adit? Baik, Zaki, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Basa-basi sekali ya. Oke. Siapa yang gap year? Siapa ya? Kamu. Aku. Asik. Waduh, Oke. Jadi yang gap year ini adalah Anil, teman-teman. Ha. Dia dari angkatan 20 ya, Iya, 20. yang masuk. Tuwek. Iya. Di angkatan 2022. Iya, sudah 20 2 tahun kan? Iya, 2 tahun kebir. Nah, mungkin ini ada beberapa pertanyaan mungkin ya, Asik. untuk kita membahas mengenai gap year ini. Mungkin yang paling basic terlebih dahulu ini. Apa tuh? Kita membahas kira-kira kenapa gap year? Karena sebelumnya sekolahnya apa? SMA atau SMK? SMA. 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 Ya, IPS gitu lah. Oke. SMA. Padahal SMA ini kan harusnya Iya. itu kan kebanyakan murid-muridnya itu ketika lulus itu langsung cus kuliah gitu. Betul. Tapi ini sampai gap year 2 tahun loh. Iya, 2 tahun. Nah, itu kenapa kira-kira? Iya sih, bener. Iya. Oke, mungkin biasanya kan Nah, 2 tahun. iya. 2 tahun. Biasanya kan SMA ini langsung lulus tuh langsung kuliah, ya kan? Dan itu nggak peduli gitu ya. Iya. Masih negeri, swasta pasti kan langsung kuliah. Kuliah. Ya kan? Tapi Stigma dari masyarakat juga SMA itu ya setelah lulus ya kuliah gitu. iya, Dan kan beda kalau sama SMK mungkin. SMK kan terkenalnya kalau semisal udah lulus itu kerja. betul. Nah, ini kok SMA tapi setelah kayak 2 tahun gitu. Oke, mungkin tak ceritain lah ya. Tak ceritain aja. Kenapa kok sampai gap year dan nggak setahun? Mungkin kalau setahun kan sih wajar. Ya kan setahun, tapi ini 2 tahun. Nganggur saya. Oke, mungkin tak ceritain aja dari awal. Kenapa kok bisa gap year? Jadi lulus tahun 2020 waktu itu COVID dan awal-awal COVID, terus pandemi dan nggak ada UNAS, jadi sobat-sobat teman-teman 2020 pasti juga ngerasain yang sama pasti nih. Namanya itu nggak ada UNAS dan nggak ada UNAS itu bukan masih 3 bulan 4 bulan tapi hamin berapa ya, 2 minggu paling nggak 3 minggu itu dari Menteri Pendidikan dari Makarim itu bilang kalau angkatan 20 itu nggak ada UNAS. Bahagia dong, ya kan? Nggak ada UNAS, cuma ujian sekolah tok dan lulus akhirnya. Tapi yang sedih nggak ada wisuda. Jadi teman-teman 20 juga ngerasain, ya kan? Nggak ada UNAS, nggak ada UNAS terus nggak ada wisuda. Jadi lulus itu nggak kayak lulus, jadi kayak langsung pisah sendiri. Jadi nggak ada ya wisuda yang kayak di ya acara-acara pada umumnya lah, kelulusan itu nggak ada di aku. Terus lulus akhirnya ya biasa lah basic ya kan, pasti daftar kuliah, mulai ambis Daftar kuliah ya itu. sudah sempat daftar kuliah. seperti tadi Zaki bilang di awal kan, anak SMA itu pasti kan lulus langsung kuliah, ya kan. Jadi ya sama seperti anak-anak SMA pada umumnya, aku lulus langsung coba daftar di PTN. Nggak langsung diem gitu ya. Yang langsung kok lulus, enggak, itu tidak. Dan kepikiran untuk gap year 2 tahun juga enggak ada sebenarnya. Itu spontan aja gitu. Spontan aja. Tidak ada rencana itu lah pokoknya. Jadi lulus kayak biasanya ada SMA pada umumnya, aku daftar di PTNA, PTNB, ya kan, ambis lah itu, dari SBM, terus mandiri,
Tapi tidak ada yang masuk zong, semuanya zong. Udah nyoba beberapa jalur itu tapi nggak ada yang lolos. Betul, sampai jalurnya buntu. Begitulah. Jadi jalurnya buntu. Dan di SBM itu nggak masuk, dan akhirnya masuk ke Mandiri sampai 3 jalur situ. Biasanya kan 3 jalur. iya, dan itu zong semua 3 jalur itu tadi. Jadi kan Mandiri ini kan ada yang berdasarkan rapor, Ya. ya kan? Ada yang berdasarkan apa namanya ini? Nilai SBM-nya itu, ya kan? Dan yang ketiga ini biasanya dua-dua nih, Ya. menjadi satu. Ini udah coba semua ini, 3-3 nih. Oh iya sama, satu ini tes tulis biasanya, ya kan? 3 semuanya ini nggak ada yang masuk. Itu sempat kayak ya Allah, dosaku sehebat ini kah? Nggak ada yang masuk. Ada yang masuk di situ ya down, ya kan? Terus ya wis gitu. Terus orang tua itu bilang nggak, coba aja swasta nih Vono. Dan saya bilang tidak waktu itu. Karena kepinginnya negeri, Ya. kepingin negeri, terus udah ditawarin bolak-balik sudah enggak ada swasta kita ngono, ada swasta kita ngono. Enggak. Menolak itu ya. Iya, tetap enggak bisa ngono. Kepinginnya itu di negeri. Dan jurusan yang tak pilih mungkin jadi pin tahu. Jadi dulu itu waktu daftar SBM Mandiri itu aku daftar SBM. ya SBM itu daftarnya prodinya itu PGSD. SD. Jadi gini saya cakur ya, calon guru. Waktu itu Jadi guru ya. jadi guru PGSD mungkin ada aneh, mungkin teman-teman kan atau mungkin sakit juga mikirnya ngapain gitu kan ya di PGSD, apa nggak ada hukum, Iya. apa nggak ada ikom dan sebagainya yang keren-keren apa kok, tapi di PGSD. Itu semua dari SBM terus Mandiri itu semua daftar di PGSD. Itu ada alasannya Zak, kenapa aku daftar di PGSD. Jadi begini, nggak apa ya, Apa-apa. panjang ya. Jadi daftar di PGSD itu karena jadi ada temennya ayah, itu punya teman, terus istrinya tadi itu kerja di sebuah univ Oh, ini. yang ada jurusan itu tadi PGSD tadi. Terus kayak dirasa dan temennya ayah itu tadi itu juga guru, Ya. dan dia bilang kayak guru SD itu lagi dibutuhkan banget Oke. gitu. Dan saya sebagai anak SMA yang biasa-biasa aja dan sempat juga bingung mau masuk jurusan apa, itu kayak disaranin untuk masuk ke PGSD. Dan aku juga pun ya ada dikit-dikit lah senang gitu untuk ngajar dan sebagainya itu ada. Ya wis lah dirasa kayak oke, dan akhirnya aku coba daftar. Ya. Ya karena diyakinkan tadi kayak wis daftar di situ aja ngono. Laki-laki yang dilihat peluangnya ya. Iya betul, ada peluangnya. Jadi kayak prospek masa depan itu yang Iya. dilihat waktu itu aku kayak gitu. Dan akhirnya daftar dan tidak ada yang masuk, buntu semua jalure dan zong. Ya mungkin itulah alasanku kenapa daftar di PGSD gitu. Iya. Oke, terus setelah di swasta pun juga sama, ditawari juga yang sama, jadi guru juga, jurusannya sama. Tapi aku tetap gak mau, kepengen iku deh. Swasta itu tadi ya. Karena kepengen iku deh negeri gitu. Dan swasta kan mesti kayak mahal dan sebagainya gitu guys. Dan juga pandemi waktu itu, ya kan awal-awal banget ya kan. Ya wis akhirnya kayak memutuskan untuk gap year. Oke. Dan wis ya mungkin tahun depan aja ya. Dan itu kan nganggur ya. Nah, kan nganggur. Jadi beban Selang-selang nganggur itu kira-kira ngapain, Mas? Nah, kan jadi beban negara dan beban keluarga. Bukan 2 tahun ya. Iya 2 tahun. Jadi di tahun pertama itu aku mutusin untuk kursus. Jadi ayah tuh ngomongin deh, bilangnya kayak coba nih ikut apa gitu loh, ben gak nganggur. Mana? Oke, nah, akhirnya aku ikut kursusan. Kursus waktu itu kursus iki apa namanya? Digital marketing. Oke. Ya, penjualan dan sebagainya. Padahal harusnya kan aku di situ kan mungkin ikut kursus yang soal pengajaran, gimana jadi guru yang baik dan benar dan sebagainya lah pokoknya. Tidak. Malah Sebenarnya yang bisnis. Itu bisnis. iya, malah menyimpang Iya. arah deh, ya kan. Ya wes akhirnya tak coba lah, dan di situ
pertama kali ini aku mengenal yang namanya dunia jualan, bisnis sekolah dan sebagainya. Yang sebelumnya saya nggak ada sekalipun basic mau untuk jualan gitu ya. nggak ada sama sekali ingin jualan. Dan akhirnya ya wis tak coba kursus dan ternyata kok seru. Ya, seru dan di tengah Seru ini kursusnya apa? Jualan. oke. Dibilang seru iki dua-dua nih Zak. Dua-dua nih. Jadi kursus itu ya ini mungkin buat Zaki dan mungkin sobat KM. Itu kalau kursus tuh mungkin gak kursus yang sama ya, bisa marketing gitu. Itu kalau kalian kursus tuh jangan nggak bawa apa-apa. Dalam arti belum ya kan dijualan kan hasil kalau jualan ya. Iya. Yang tadi kan pemasaran produk gitu. Itu jangan nggak bawa produk. Bawa produk. Yang penting kamu ini nih misalnya aku udah jual aqua misalnya, ya kan. Nah ini produk yang kamu bawa gitu. Jadi jangan sampai kamu datang ke sana itu nggak ada produk. Iya. Nah itu yang saya alami. Jadi datang itu nggak apa-apa bagus ya. Nggak ada produk, nggak ada pengalaman apapun lah. Bener kosong lah. Nah ya bener-bener kosong lah intinya. Terus apa namanya ini? Mentor ini bingung. Iya. Kayak belum ada bisnis berarti ya Mas. Iya Pak belum ada. Dan bisa dipelajari, dibimbing itu aku bingung karena nggak ada output yang bisa selesaikan. Iya. Ya kan karena nggak ada usaha nih. Iya. Gitu. Sedangkan murid-murid beliau ya kan, murid mentor kita tadi itu udah ada bisnis semua gitu loh. Jadi so different asik. Berbeda lah intinya. Beda banget lah intinya. Ya wes itu terus di tengah-tengah kursus itu akhirnya nemu jualan akhirnya aku. Jualan kaos polos, iseng-iseng lah ya di Facebook dan sebagainya. Kok hasil ya. Dan disitulah mulai muncul ikut terus jualan itu di sana. Jualan pertama dulu cuman 2 hari tok itu dapat keuntungan, terus nambah sampai seminggu, 2 minggu dan akhirnya per bulan sudah dapat itu lumayan kan aku. Dan itu udah selesai kursus juga, tapi tetap belum tak. Jadi telat lah, timingnya telat loh. Jadi kursus sudah mau selesai, Baru buka jualan itu. iya baru nemu lah. Saya nemu lah, loh, dek kene. Nah, baru nemu aku itu. Ya wes akhirnya, yes mungkin tak jalin aja lah. Iya. Dengan sependek pengetahuanku waktu itu dan sebagainya. Bila berjalan, dan itu masih umur berapa bisa? 18. 18. Ya. 18. Iya. Ya itu coba 18 lah ya kan? Karena pernah baru lulus. Mungkin sisa Zaki mungkin Masih fresh. masih fresh, masih dari jadi gitu. Terus akhirnya sampai per bulan keliling ke sana sini, akhirnya tahu gimana itu jualan dan sebagainya. Senang itu pertama kali dapat uang dari hasil sendiri. Meskipun setiap hari riwari dan sebagainya, itu berjalan selama pokoknya tak mulai itu bulan September nggak salah. Iya. Itu sampai 2000 ramenya aja gitu. Ramenya itu sampai 2021 pertengahan lah. Setelah itu ambleknya atau merosot lah hitungannya itu karena COVID Delta waktu itu yang luar biasa juga. Jadi sebelum aku mulai jualan di 2020 gitu ya di tahun pertama aku gap year itu tadi. Itu aku apa namanya itu coba ngelamar kerja. Oke. Ya kan meskipun di SMA kan bisa terima kerja bisa, tapi kan nggak mungkin sama dengan S1 atau lainnya lah gini kan. Jadi ini ya wis lah pokoknya kerja gitu kan. Iya. Itu pernah aku apply ke satu perusahaan, itu emailku ditolak sudah dari awal. Karena emailnya kepenuhan dari perusahaan tadi. Jadi saking banyaknya yang daftar. Jadi saking banyaknya yang mungkin bahasa nganggur yang lagi pusing banyak banget sampai kotak masuknya dari perusahaan ini gak cukup. Iya. Dan itu cukup besar juga perusahaan ini. Itu gak cukup. Dan itu kayak beberapa apply gak ada yang masuk. Nah akhirnya disitulah mulai kursus dan jualan tadi. Iya. Oke mungkin lanjut ya apa namanya ini tadi kaos tadi perjalanannya kan sudah setahunan lebih. Di situ aku mulai enjoy asik dan sampai kayak saya gak usah kuliah. Itu di tahun pertama. Ini sudah ada loh kayak gak usah kuliah lah. Udah dapat uang kan. Pikiran nggak usah kuliah, cari duit aja gitu. Nah ini duit lah. Sampai beberapa tetangga saudara kayak
oh lek kenal duit udah kenal uang wis sudah mana sih gue kuliah ngono. Iya. Dan itu kayak iya gitu gitu dan gitu. Ya tapi mungkin ya cobaan lagi mungkin ya. Di 2021 itu akhirnya sempat nurun, terus COVID Delta itu yang lebih parah daripada tahun 2020, ya kan? Terus akhirnya aku juga kena di situ, kena COVID juga sekeluarga, jadi bener-bener ini bisa dibilang bangkrut mungkin bisa, Oke. gitu karena secara keuangan terus pemakan semuanya berantakan lah, gitu nih. Dan itu aku bener-bener sendiri ngejalanin ini tadi, usaha kaos ini tadi. Iya. Jadi sampai malam itu kayak orang gila no. Kenapa? Gila nih gini. Mungkin kan kalau teman-teman mungkin Zaki, mungkin siapapun lah, itu bisnis kan kadang kan ada teman-teman nih, ada rekan bisnis dan sebagainya, partner, betul. Nggak ada saya. Bener-bener. Jadi malam, apalagi aku anak pertama, jadi ya adik masih kecil juga, no. Jadi malam itu bahas keuangan sendiri, bahas apa namanya ini? Pemasaran. Ya pemasaran sendiri. Produknya sendiri bro, jadi semuanya aku tak pikir sendiri, jadi kayak orang gila setiap malam ngomong dewe, dijawab dewe. Iya. Sama jenengku selalu seperti itu aku, jadi kayak tapi ya wes ke lagi-lagi kak trennya juga berjalan ya wes lah tak jalin aja yang anak 2021 itu akhirnya amblek dan ya sedih di situ akhirnya kayak tapi ya wes lah lagi-lagi kayak dengan sependek ilmu pengetahuanku dan sebagainya soal bisnis kan ya wes lah. Tapi di situ ya down masih down dan nggak bisa daftar kuliah juga di tahun 2021 karena sudah kena COVID ini tadi, jadi kok wis menyita waktu, jadi lupa sampai lagi gue lupa kalau wis gak usah daftar lah, Kuliah lah. gak usah kuliah itu sudah semakin hilang di situ di tahun 2021 tadi. Nah terus di tahun pertama itu tadi selain aku jualan dan sebagainya ini ada pengalaman unik itu gini kan di setiap kelulusan itu kan di teman-teman di SMA ini kan pasti ada kampus expo toh di setiap tahun nih ya kan. Nah sekolah ini juga pasti ngadain yang namanya kampus expo itu pasti ono masih ada. Nah terus saya kan gak kuliah ya gitu kan gak kuliah dan teman-teman lainnya kuliah semua. Nah berhubung dulu waktu SMA aku ya cukup aktif di OSIS dan sebagainya, Organisasi kuliah organisasi sekolah aktif lah. gitu ya sisi aktif. Di waktu lulus itu ditanya ini dulu mah mau ikut kampus expo. Nah aku batin aku lo gak kuliah ngapain aku ikut kampus expo, aneh kan gak kuliah tapi ikut kampus expo. Dan akhirnya apa sih ikut. Tetap ikut. Berarti sama kampus-kampus yang lain gitu ya. Iya, dan itu kayak wah, lain itu pakai almet ya. Saya nggak ada. Itu aneh lagi kayak semua itu waktu foto panitia itu ada almetnya, ada yang hijau, ada yang merah, ada yang biru, dan masih maba kan. Ya. Kayak seneng semua dan saya kan Seneng-senengnya lah. nggak ada almet aku itu. Dan kayak banyak yang tanya kan ngono loh kayak bro ini kuliah di mana ngono. Gak kuliah mas, gak kuliah mbak. Ya kayak mereka kayak kok melok ngono, kok ikut ngono. Tapi aku ya ada temanku ini satu yang wis nip ikut ae ngono. Dalam arti aku gak kuliah loh aku ngono. Aku gak kuliah loh, wis gak apa-apa ngono. Ya wis akhirnya ikut tadi meskipun ini aneh sih, unik sih. Jadi meskipun aku gak kuliah tapi aku ikut Organisasi itu ya, kampus expo. kalau sih tadi kayak ngejalanin nanti aku ikut. Dan ku aneh sih, aneh. Oke. Harusnya kan gak ikut ya, tapi aku ikut. Tapi ya wis lah. Terus yang nyesel tadi sih, kayak Lani pakai almet, bicara IPK. IPK kamu piro ngono. Saya ditakdim itu, Diam saja. diam saja dan sebagainya. Oke, nah itu tadi kan selama kegiatan waktu gap year, ikut kelas online, terus jualan. Iya, jualan, betul. Ini kan tadi cuma setahun pertama aja. Betul. Kira-kira apa ada kegiatan lagi gitu ya, yang mengisi waktu semasa gap year itu tadi? Karena tadi gap year sampai 2 tahun. 2 tahun lumayan lama 2 tahun itu.
bisa buat nyicil motor. Bisa baca itu juga ngontrak. Oke, tadi kan di setahun awal di setahun awal itu sudah di 2021 juga akhirnya nggak kuliah. Itu sudah selesai COVID. Di situ pengen nih bangkit lagi, di kaos lagi gitu di usaha yang tadi. Sudah mulai struggling di sana, ternyata tetap gak bisa. Dan sempat aku jual apa ya itu, jual parfum, jual apa ya, tas-tas, topi, semua lah jualan itu kayak nggak ada yang laku gitu. Tetap ke ranah jualan berarti ya. Iya, karena dirasa kayak mungkin niki, Gitu. kan, dan kayak mungkin niki di sini kan, Pak. Meskipun di situ selain ngawas itu nggak ada yang goal, Iya. nggak ada yang sampai transaksi nggak ada di situ. Tapi terus saya jualan karena di situ semakin panik rasanya. Panik itu gini, saudara, teman atau siapapun lah sekitar itu kan pertanyakan toh, Iya. kayak lu ini nggak kuliah kah? Nah itu semakin tertekan aku jujuran di situ. Masih mungkin setahun tok mungkin belum kerasa, tapi kan udah mulai masuk ke tahun kedua. Tahun kedua. Ini mulai kerasa. Jadi aku di jualan putih nggak bisa fokus, karena bukannya aku tuh gimana sih produk kita tadi, tapi gimana aku carain untuk uang. Iya. Jadi aku gak memperdalam produk kita tadi, itu kok apa cara aku untuk uang dan sebagainya. Iya. Dan gak pernah dapat itu. Selama Ditambah sama pressure dari iya benar itu lingkungan itu pressure-nya lumayan banget dan kerasa buat aku. Jadi kalau kalian atau kita pun lah itu apa namanya ini pikir-pikir lah harus gap year 2 tahun pikir-pikir lah. Soalnya gak segampang itu gitu loh. Terus ya wis itu pressure semakin kerasa, pressure tekanan dan sebagainya, jualan gua gak fokus dan sebagainya. Terus Iya. sempat downnya lumayan kayak mikir kayak mau kuliah kok masih lama tahun depan gitu. Terus ya tetap saya di situ kayak mikir ide lah, tadi kayak tak luapkannya itu tetap ke jualan gitu loh. Iya. Jadi kayak buat apa gitu, uang tuh sampai habis bolak-balik dan sebagainya itu Iya. gitulah Zak waktu itu. Karena pressure ya sih menurutku sing itu ngerasa banget. Jadi kayak impactnya lumayan besar di aku. Sampai di akhir tahun 2021 jualan sih naik turun, banyak turun nih. Iya. Ulang. Jadi mungkin itu yang ngerasain jadi pengangguran. Iya. Dan itu nggak enak. Bangun tuh bingung mau ngapain, jualan yang nggak laku. Terus toleh seperempat malam lagi. Tidak lagi wis nggak produktif sama sekali lah. Uang malas ya mungkin nih gue dibilang orang malas mungkin ya. Iya. Dan aku kayak jadi nggak enak gitu Zak. Nggak enak sama sekali. Terus sampai di tahun 21 akhir di 22 tuh ya belum ada kepikiran untuk kuliah. Itu nggak ada karena kok semakin hilang. Meskipun nanti aku bilang ya ada kepikiran tapi nggak sekepingin nih untuk kuliah. Saya pikir-pikir dan sebagainya karena kayak mikir tadi wis telat, aku wis gap year dan sebagainya gitu loh. Terus akhirnya di tahun 2022 awal itu bulan Februari insyaallah Februari itu ini apa namanya itu ada tawaran kerja gitu, kerja lepas setelah IO lah. Jadi ada suatu perusahaan mobil itu yang lagi promosiin mobilnya dan butuh yang masarin gitu ya, yang nyoba, yang test drive dan sebagainya. Nah di situ ada itu temen ibu gitu, temen ibu kayak nih belum mau tang ngono itu ada kerjaan 1 bulan Kayak. nah karena kan freelance kan hitungan itu tadi. Dan itu kan pressure semakin tinggi, terus nggak ada pemasukan dan daripada nggak ada kegiatan, akhirnya kayak ya wis tak ambil lah ibu, tak ambil gas lah ya waktu itu. Dan dibilang kayak fee itu UMR matan lah, lumayan jago ibu. Itu sudah mau masuk ke umur 19. Iya 19-an dan itu. Ada 19 ya Pak. 19-an waktu itu. Terus tak terima 1 bulan itu dan berjalan dan itu kayak apa ya? Terasa terlahir kembali gitu. Setelah sebelumnya aku terpuruk banget, jadi apa ya?
kembali produktif aku sempet di awal-awal itu ngerasa cuap aku pernah jaga aku seneng loh kayak karena nggak pernah ngono loh jurusnya itu nggak seproduktif itu ngono loh di awal kita di kaget lah ya badannya betul saya sampai gitu betul asli kayak pertama nih aku leha-leha kayak lentang dan sebagainya tiba-tiba 1 bulan aku full nggak ada libur betul-betul nggak ada libur sama sekali tapi ya ini lumayan lah uang makannya lumayan dan aku ya seneng nyopir juga seneng otomotif juga dia akhirnya enjoy di sana bisa enjoy jadi nggak sebeban itu lah gitu terus ketemu juga sama teman-teman baru yang kayak emas dan bapak karena di situ tua-tua aja soalnya jadi ada yang paling muda itu umur 30-an sampai yang paling tua itu sekitar 40-an dan itu kayak ayah saya sendiri sama bapak jadi kayak yang paling muda itu aku waktu itu ditanya lu mas umur berapa? Umur berapa? 19 pak lu sangar oke jadi kayak kaget lah bener gitu sih terus aku di tahun kedua kan tahun kedua itu sih membuat agak merubah planku terus gitu aja aku seneng ya lah intinya dari situ akhirnya kapan kepikiran akhirnya itu kayaknya aku kuliah deh gitu apa kira-kira yang pemicunya kayak mikir kuliah ya lah gitu. Setelah 2 tahun gap year mungkin ada gak masalah kayak saya makanya gap year sampai 2 tahun nih kayak mendingan kerja bener mendingan sing lain loh tapi oke, mungkin di bahasa kita dikena kapan ya kan aku mulai muncul untuk kembali untuk ingin kuliah itu kapan waktu itu habis sholat maghrib waktu itu aku mikir kayak apa aku coba kuliah itu sudah selesai kerja di bulan itu tadi sudah selesai kerja terus habis itu apa namanya ini situ aku mulai jualan lagi tetepan sama tetap jualan berarti iya karena aku udah dapat fee lumayan lagi buat modal lagi lumayan kan gitu dan sama tetep aja gitu gak secepat itu lah untuk bangun bisnis so aku mikir kayak aku coba kuliah ya ngono ya aku habis sholat maghrib gak mikir aku coba aja ya ngono karena kesempatanku di negeri itu ada sekali masih ada jadi tahun 2002 kemarin tuh itu kesempatan terakhirku buat bisa masuk DPTN nah terus habis itu aku bilang ke ayah ya iya gimana aku kuliah ngono tahun ini di negeri coba ngono kapan nih coba ngono masih ada waktumu ngono ya wis tak coba waktu itu pengen daftar di D3 nggak sebutnya ya D3 waktu itu D3 pemasaran waktu itu terus pendaftarannya cukup lama sekitar 1 Juli apa Agustus loh suwe ini rek aku no sabar kuliah kayak semangat kayak aku udah aku lali lupa loh kan udah mulai jomblo ya umur sudah mulai masuk kepala 2 aku tambah dewasa Ice lah enggak udah asli itu oke jadi lama banget tuh loh buka sih aku no terus waktu itu sama malam-malam juga aku scroll dari tahu lah cari tahu kayak univ-univ yang lain gitu ya terus tak buka di satu univ tak buka ada prodi baru KWU terasa kayak mungkin ini cocok gitu ya kan sebelumnya udah jualan betul sebelumnya kan udah jualan bikin ngerasa kayak ben lebih expert lah ben lebih matang lagi lah mungkin itu sih tapi aku mikir prodi baru ya kan tapi istilahnya tadi kok ya peluang juga ya kan kayak dan juga kok cocok lah karena wis jualan juga kan di awal deh ngono ya wis akhirnya cobalah dan itu pendaftarannya pembukaannya itu besok lusa nggak salah jadi aku scroll itu malam aku lusanya itu pembukaan dan aku bilang ke orang tua ya bu coba ya ngono terus depan wis gas loh terus bisa aku kan nggak punya BNI karena universitas itu perlu BNI
ono BNI, ada Bank BNI lah. Langsung aku datang di Bank BNI sebesar itu. Di mana gitu? Waru paling, daerah Waru itulah. Aku datang untuk bayar formulir. Nah, aku bilang orang tua itu wes, bu ya, rasa kok kayak, dan di situ nggak ada loh, kayak, pasti keterima, nggak ada. Kayak Coba tetap coba lah ya. lebih ke apa ya ngomongnya gitu, nothing tulus lah. Terus, salah, kalau aku daftar tapi kok ngerasa kayak, daftar formulir, pendaftaran, ngisi data dan sebagainya, terus milih prodi. 2 prodi waktu itu KWU sama Adbis gak salah. Oke. Tapi tetap kepingin aku di sana karena dirasa sudah nyaman di usaha tadi. Semakin kipo di sana. Wes akhirnya apa namanya itu? Coba tadi wis daftar semuanya ke pengumuman. Oke. Ya kan? Tapi tetap main di situ kayak nothing tulus kayak. Apa gak terima aku mana? Oke. Kamu gitu ya ngono. Dan di sisi lain juga aku takut kalau keterima. Karena kan Karena perbedaan mungkin ya. iya, nanti aku ya. Itu. Bisa ketemu Anda, ketemu Zaki juga di awal. Itu yang tak pikir waktu itu. Kayak aku udah gap 2 tahun dan sebelum aku terima pun yang tak temui iki adik kelasku hitungannya waktu SMA. Dan 2 tahun perbandingannya kaca ini 2 tahun itu kerasa Zak. Dan aku ya overthinking lah, mikir masalah gue tadi. Ya apa aku terima rek aku. Piye gitu. Karena aku yakin lingkungan pasti bakal ngerasa beda dan ngerasa kayak apa ya bahasa kerennya. Apa jenenge iku? Culture shock. Culture shock lah bahasa kerennya. Ngono iku lah ya kan bahasa kerennya kayak ngono. Iya. Dan di situ setting tulus malah mungkin tak terima lah. Terus pengumuman. Tanggal berapa ya? Ya, kan. Keterima bingung, gak keterima lebih bingung, bingung semua kan. Terus di tanggal berapa ya lupa? 22 Juli mungkin gak salah. Apa Agustus saya lupa. Juli sih. Agustus udah spek kok. Iya. 22 Juli. Pengumuman tak buka jam 3 sore aku ingat. Buka berharap gak keterima. Selamat Anda diterima. Bingung aku jak ning ngono jak. Oke. Piye iki? Waduh. Seneng ya kan kayak di PTN terus produksi nak kepinginnya juga tapi desa lingkungan kan juga berpengaruh toh. Ya kan. Dan pasti yang tak temu niki muda-muda. Seperti saya yang 2 tahun yang lalu. Iya. Anjay. Dan aku ini kan sudah masuk umur 20, udah kepala 2. Udah kepala 2. Jadi kayak pasti kerasa lah. Perbedaan kerasa banget. Tapi wis tak masuk ya lah. Wis masuk dan orang tua juga wis gak apa masuk unik mana. Dari orang tua juga udah mendukung lah ya. Sudah mendukung. Nah, tadi kan udah dibahas itu perbedaan. Ya betul. Ada Hanif yang udah gap year 2 tahun sakit ya. Sama Mapa yang ada di situ yang apa ya? Sebenarnya masih fresh lah. Iya. Baru langsung kuliah. Perbedaannya dengan teman-teman semua mungkin sekitar 2 tahunan gitu. Iya. Itu kan mungkin yang ditakutkan tadi mengenai pergaulannya. Iya, lingkungannya. Culture shock itu pasti kok ada deh kita kayak gitu. Nah, itu gimana cara Hanif menanggapi tadi? Oke. Mungkin lanjut lagi ya. Tadi kan setelah habis keterima, selamat terima, senang terima bingung. Waduh ya, aku mikir ketemu adik-adik aku. Sudah akhirnya regis. Nah, ini masuk ke regis offline waktu itu. Iya. Regis offline harus ke kampus waktu itu. Kan mungkin enggak ya, persen kampus. Aku janjian sama satu anak. Ya mungkin langsung diri lah sama anak yang Caki kan. Caki sendiri. Apa namanya itu? Sing sama aku waktu itu. Ya, ngancani lah itu kan nih. Kayak regis tadi pagi waktu itu hari Senin aku inget. Bulan apa? Agustus ya? Belum fix. Iya, Ya Agustus kan. Terus awal Agustus. regis pertama kali. Di situ aku masih membawa kayak
kok aku kudu ngomong sih kayak aneh. Iya. Lagi angkatan 20 gitu. Karena takutnya nanti saya kadung kenal lama terus tiba-tiba tahu kayak loh Mas, nggak takutnya. Dan aku kayak berasa tak ngomongnya lah aku ngomong aku daging dia ngomong aku ya ngomong sampai ngobrol aku guyu hari gitu Enak banget gitu. ternyata guyu saya aku bilang lagi aku angkatan 20 dan mendadak ya jadi langsung terdiam mereka kenapa cacak bercanda itu gak nyaut aduh aku salah ngomong ya mana ya kayak kenapa ya dan setelah regis akhirnya ketemu lagi sama teman-teman yang satu jurusan dan disitu aku kayak kembali gitu loh kayak wah aku tak bilang aja deh lah aku angkatan aku angkatan 20 ngono dan cerita kayak setelah aku cerita terus besok kok aku mikir aku lapo ya cerita aku merasa menyesal aku lapo cerita ya dan gak ada benefit ya sini aku cerita tadi kan dan mungkin malah membuat teman-teman kita ini malah sungkan sampai aku akhirnya canggung gak bener akhirnya malah canggung dari aku dan iya karena ya sebelumnya itu kan malamnya kita ada chat-chatan ya misal besok regis offline-nya itu bareng-bareng iya betul kan aku apa ya saat itu aku nggak ngerasa kalau di angkatan itu tuh bakal ada yang gap year gitu loh ya jadi aku kayak ngerasa ya itu sama semua angkatan dua semua alat muda saya jadi aku kayak ya udah enjoy aja balas chat oke nanti ketemu gitu. Terus karena saat itu Hanif ini di chat itu manggilnya Mas dan karena di pikiranku itu nggak ada yang gap year lulusan 2022 yang notabene-nya sama lah kayak aku ya baru lulus gitu akhirnya kayak yang membuat aku canggung itu karena sebelumnya itu aku ngechat itu bilang kalau ngapain bilang Mas kan kita sama Wede kamu gak tengil itu kelihatan gitu loh Wede maksimal kayak puol gitu apa mencari tahu live-nya gitu terus tapi kalau nggak salah jawabnya sambil ketawa terus bilang Mas gitu tetap ada Masnya gitu dan aku ya wis nggak habis pikir ya udah gitu terserah lo panggil ternyata waktu ketemu dan saat ketemu itu nggak kelihatan gitu loh kalau angkatan 2020 muda bener jadi dari parkiran jalan juga looknya itu si anak sekolah baru lulus gitu masih 2 tahun kan lo banyak mabak expired ya saya ini mabak expired sudah lama semampu lah itu kan aja nih ternyata ini jerumasku dari lemas kan dia aku diam itu kayak kenapa aku ngedet kita sama anjir lah itulah oke kan tadi ya Zaki bilang kan kayak kenapa aku manggil Emas soalnya mungkin masih baru dan langsung manggil nama kan ini dari aku sendiri kayak apa ya bahasa Indonesia apa sih sawangan lah kayak so sikat kenal langsung cak ngono kan nggak enak juga coba aku yang kurang hati Cuman satunya lah ngono ngajeni lah bahasa Jawa nih kayak gitu terus kayak ya gue mau kayak di sisi Zaki kan kayak gitu tadi nanti aku kayak sangat ya aku cerita gitu angkatan tua iya dan aja dipanggil Om Allah tua sekali saya itu tambah parah sih parah jadi teman-teman itu ada beberapa yang udah tahu lah aku gap waktu itu dan ya aku tetap berusaha enjoy di sana karena aku merasa di situ gue minoritas bukan agamanya tapi lebih ke apa ya secara tahun lulusan lah ya kan ini kan tahunnya mereka tahun 2022 tahun saja tahun mulai gitu lagi dan aku ini juga nyolong
atau mengambil jatahnya angkatan 22 juga gitu loh. Maaf. Kayak gap year juga semangat. Jadi kayak aku juga mengambil jatahnya mereka. Ya, tapi rezeki di tangan Allah, bro. Jadi gawe. Jadi intinya kayak gitu mungkin ngono. Jadi aku di situ tetap berusaha semerendah mungkin dan nggak menganggap aku setelah kejadian yang kayak nggak deh aku cerita itu menganggap aku itu se-enjoy mungkin dan sebocah mungkin itu karena aku harus menyesuaikan mereka kan bukan mereka yang menyesuaikan aku kan nggak mungkin ya kan kita tahunmu dan aku di sini kan kapan datang ngono loh Iya. kayak aku tak join ya ngono tahunmu kan nggak ngono asasi ki ngono lah jadi ya wes akhirnya aku berusaha se-enjoy mungkin semerendah mungkin dan lagi-lagi ada beberapa teman-teman juga sih nggak tahu lah itu gap kaget loh iya udah nih Banyaknya kaget lah ya. lu kan aku tak 20 kayak ya mungkin dari segi awal tadi kayak nggak ada itu loh luxil aku tuh angkatan 20 nggak ada dan itu ternyata juga sama kayak loh iya udah nih iya udah ngono aku banyak gitu ini tak ya entah yang awet muda atau gimana gak tahu ya atau anak sekarang boros-boros Bukan. waduh jadi berusaha semerendah mungkin, se-enjoy mungkin. Dan dari situlah akhirnya saya nggak mau cerita lagi kalau saya angkatan 20. Dan mungkin banyak teman-teman yang sekarang ini yang mungkin lihat Tahu lah. dan akhirnya tahu kalau saya ya aku bukan anak 22 murni, tapi dari angkatan-angkatan mana lu? Dan kalau disamakan ya, maksudnya kayak di tahun 2020 ini udah masuk semester 6. Oke. Saya masih semester 2 aja ya teman-teman ini udah berangkat KKN tadi ini barusan naik itu ada sih berangkat KKN nah saya semester 2 masihan ini kayak aja kayak perbedaan itu terasa banget kan kalau setahun nggak kerasa Iya. jadi karena paling semester 1 sama semester 3 palingan yuk nah masih 2 semester lah bedanya tapi kalau di gap year 2 tahun itu kita apa nih aku ya semester 2 temanku semester 6 kayak kerasa dan sampai waktu itu temanku ada yang minta saran itu soal tempatnya dia KKN Oke. apa namanya modelnya lah konsepnya lah dan itu tak kira oprek tambah parah banget loh iki oprek tak ngono loh bukan nih iki anu apa jenenge iku model KKN nih kayak anjay aku ya Allah salah jangan minta saran ke saya salah kan udah salah iku Baru join. saya belum masih lama untuk itu kan dan angkatan 21 kan masih lebih dulu mereka ini aneh mana kayak dia di sekolah ada kelas di sini dia kakak tingkatku semuanya ini aneh tapi lagi-lagi tetap ya apa meskipun di sini umurku lebih tua terus juga angkatannya lebih dulu tapi tetap mereka yang lebih dulu memasuki jalur kuliah apa jenis perkuliahan dan sebagainya jadi pasti mereka yang lebih matang dan lebih tahu daripada saya malah mungkin secara umur ya aku wis tuwek udah tua secara angkatan mungkin lebih tua aku tapi secara ilmu pengetahuan soal perkuliahan itu mereka lebih modern lebih tahu lah jadi aku tetap mas mbak gitu mas ya segini lah dan ini kayak untuk menyesuaikan itu sih ada sulit tapi alhamdulillah sampai hari ini bisa menyesuaikan dengan baik masih ya sedikit kadang itu apa ya kan anak dua-duanya kan masih baru lulus ya kan ceria-cerianya senang-senangnya dia kuliah masih baru mentas masih baru keluar dari masa SMA masa-masa yang katanya paling enak ya kan SMA kita tadi dan yo masih bermain lah hitungannya ya kan dan aku sih tetap loh secara itu kok sudah lama kayak teman-teman lagi ya contoh temanku jurusan ini aku tak cap 3 jari dulu ya saya sudah 2 tahun yang lalu saya cap 3 jari gitu aja ya itu loh sebeda itu mereka masih rindu dengan sekolahnya masuk kuliah di konang di nah di mana sebagainya saya sudah enggak kan teman-teman sudah
semester 6 semua, udah tua lah semester udah mau lulus semua. Semangat buat teman-temanku angkatan 20 yang murni, yang cara kita KKM, semangat, nah lulus. Terus bantuin saya cari locker. Contoh guys. Oke. Itulah. Enak nggak enaknya juga lah ya jadi mahasiswa gap year. Betul. Dari masalah pergaulan lingkungannya yang berbeda, Psikologis juga perasaan psikologisnya. rasa banget lah. Ya mungkin aku ngasih pesan sih. Mungkin teman-teman di Jaki mungkin ada yang saya juga gap year. Mungkin sobat KF juga mungkin ada yang gap year juga, teman-temannya atau kalian sendiri yang gap year. Kalau bisa setahun aja. Jangan 2 kali atau jangan 2 tahun. Karena Gitu. itu nguji banget sih menurutku. Uji mental banget, Mentalnya main banget gitu. kerasa banget. Ya mungkin tapi dari pengalamanku, mungkin teman-teman lain yang sama kayak aku 2 tahun mungkin punya cerita yang berbeda, ya mungkin ya pasti beda, nggak mungkin sama gitu loh. Dari aku sendiri lah esok kalau bisa sekali aja, setahun aja kalian gap year. Setelah itu lah bisa ujian masuk kuliah, entah aku negeri swasta masuk aja. Yang penting kuliahku di dalamnya, betul. Kalian bisa dapat IP bagus dan sebagainya, ya nanti kalian juga gampang cari kerjaan yang gitu. Jadi 2 tahun ini aku nggak bisa bilang untuk ngerekomendasiin deh, karena tadi yang aku udah ceritain, karena banyak faktor-faktor sih, faktor-faktor yang apa ya, di dalamnya kayak psikologisku, lingkunganku, terus juga pemikiranku, perasaan dan sebagainya ini rasa banget. Ya, perbedaan Dan kerasa lah. apa gitu, mek turun nih kerasa tuh naik jeblos banget gitu loh. Dan ditambah lagi di saat masuk kuliah, wis 2 tahun aku masuk ketemu adik-adikmu di SMA, itu tambah kayak challenge lagi gitu loh. Dan rata-rata yang ngospeki kamu, ya kelupaan ngospeki kamu Adik aku adik-adiknya bahkan seangkatan. Kayak ya waktu itu kan ospek ya, kita ya ospek itu ada loh, aku tahu kok ya ini adik kelasku biyen. Dan sing mana ngospeki aku ngono kayak aja. Dan satu nih angkatan 20 yang udah apa ya, lama nih kuliah, wis paham, terus udah organisasi dan sebagainya, bla kok wis andal lah, ini keren lah. Dan aku sih kayak maba, sih nggak di card ya dan sebagainya. Ya segitulah, jadi banyak ketidakselarasan di sana. Dan itu kayak kelihatan lah anak kira. kayak nabrak-nabrak itu kelihatan banget. Tapi kalau kalian ingin coba ya coba saja. Itu bakal jadi pengalaman sih Luar biasa. wah, luar biasa sih menurutku. Kayak nggak semua orang ngalami ini, apalagi 2 tahun. Iya. Dan mungkin yakin dia awal ya kaget, apa mas kok sampai 2 tahun kayak gini. Dan teman-teman yang lain ku pasti tanya di aku itu loh. Itu sih saranku, setahun naik, nggak usah 2 tahun. Level bang, gue rasa 2 tahun ya wes, di 2 tahun maksimal nih sama kuliah. Dan jangan negeri, swasta aja ya 2 tahun. Dan itu lebih enak. Karena di sana mungkin kan teman-temannya mungkin sama. Iya, karena kan di swasta kan nggak ada minimal apa ya, total kelulusan nggak ada. Masih always 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun nih Masih bisa masuk gitu. betul. Di penyesuaiannya ya enggak berat-berat gitu. Benar ya, mungkin teman-temanku yang baru tahu. Lah aku angkatan jangan sungkan ya orang, aku udah level kalian malah sungkan dengan santai, aku masih anak 22. Tapi 2 tahun yang lalu saya. Jadi kayak Zaki sekarang umur 18. Jadi kayak gini loh, contoh kejadian dari aku mbak, aku sama Zaki kelihatan banget. Zaki kisah aktif-aktif, semangat ya lah itu. Karena dia juga baru lulus, terus prodi ini tepat. Terus sekarang kita terus bisa di KBU buat ini, buat itu. Terus noleh anit kuat Zaki. Dan Zaki ini diriku dulu yang datang yang langsung sampai rasa. Iya. Zaki ku tidurku sampai 12:30 kita nugang. Aku ketemu tadi saat jumbo nih ya, kita tuan nih kan loh. Kayak jam 10 sebaik wis kesel, wis capek. Itu kelihatan sih di sana kelihatan. Jadi kayak aku melihat teman-teman ku yang sekarang di 22 itu ya, aku melihat diriku yang datang yang lalu gitu nih. Iya. Iku sih.
ya pasti ada senang-sedih lah. Tapi balik lagi tetap tak syukuri, alhamdulillah bisa kuliah ya kan, terus bisa meningkatkan secara ilmu di akademis non akademis lah ya kan. Gue bisa meningkat, terus juga bisa di prodi yang tepat, alhamdulillah saat ini. Ya ini tetap bersyukuri lah, itu aja sih. Dan mana juga masa-masa down itu juga apa ya, Nah, sebagai pelajaran capek itu ada juga, sampai lelah, sampai merasa kayak apa ya, sampai tanya ngono lah, aku tanya ke kayak sakmene nih kah ngono, cobaanku ngono, segini nih kah ngono, itu kerasa banget. Mungkin di setahun awal aku sih seneng aku sih seneng banget lah di setahun awal, tapi di setahun kedua itu yang mulai kerasa dan mulai capek, mulai lelah. beban. Terus adik-adik kelasku yang dulu udah masuk kuliah, terus teman-temanku yang sama aku juga udah kerja sana sini dan sebagainya gitu. Itu sih. Tapi ya kembali lagi syukur lah. Pokoknya karena setiap orang pasti punya jalan hidupnya masing-masing. Oke, jadi buat teman-teman saya jangan sungkan ya. Mungkin anak mbak-mbak, mas-mas, tapi panggil saya Dik ya. Ketok muda ngono. Mungkin itu sih. Itu bisa jadi penutup untuk episode kali ini. Ya, dan jadi inspirasi lah teman-teman semuanya, sobat KM. Ya mungkin ya sama-sama gap year juga gitu. Iya, betul. Ya ini mungkin bisa jadi inspirasi kalian lah. Mau di mana mau kuliah apa enggak ya? Gap year 2 tahun gitu. Mungkin juga ada yang gap year terus mindset kayak aku tak gap year 2 tahun rek. Mungkin ada. Pikiran lagi. Karena tidak sebahagia itu. Oke. Sudah? Ada yang ditanyakan lagi? Sudah. Kita mungkin itu aja kali ya. Kenapa? Mungkin dikit lagi sih. Wis diceritakan dia bisa lagi. Kayak mungkin kan presiden kan mesti bisa ya kayak temu ambek anak sing 20. Sing hitungannya ki kakak kelas mula. Ya kan sering kayak enak ya. Ya wis sih sih. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir episode kali ini. Terima kasih teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk follow Spotify di Kata Mahasiswa dan follow juga di Instagram kita, subscribe YouTube kita. Oke, terima kasih Hanif udah. Terima kasih lagi. Sama saya akan sering-sering mampir di sini. Saya akan magang di sini ya. Siap, oke. Terima kasih semuanya. Bye. Bye.